Halo, perkenalkan saya Roy Tepilos Marhabia, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan perbandingan pemerintahan negara Indonesia dan negara Vietnam menurut 11 indikator yang diberikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah secara singkat terbentuknya negara Indonesia dan negara Vietnam. Terbentuknya negara Indonesia diawali dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi ini menjadi tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari bangsa asing. Setelah pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan memilih Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama. Sedangkan negara Vietnam terbentuk secara historis setelah lama berada di bawah dominasi Tiongkok selama lebih dari 10 abad hingga tahun 939 Masehi. Ketika orang Vietnam berhasil merebut kemerdekaan setelah mengalahkan pasukan Tiongkok di Sungai Bac Dang. Setelah itu Vietnam membangun identitasnya sebagai negara dengan perluasan wilayah ke selatan dan menghadapi berbagai dinasti lokal serta invasi asing. Pada abad ke-20, perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme Prancis dan pendudukan Jepang memuncak dengan proklamasi Republik Demokratik Vietnam oleh Ho Chi Minh pada 2 September 1945. Setelah perang panjang, Vietnam Utara dan Selatan akhirnya bersatu pada 2 Juli 1976 di bawah pemerintahan komunis membentuk Republik Sosialis Vietnam yang menjadi negara Vietnam modern saat ini. Indikator perbandingan yang pertama adalah bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk negara Vietnam adalah Republik Sosialis. Sedangkan indikator yang kedua adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Konstitusional, sedangkan bentuk pemerintahan Vietnam adalah Republik Sosialis. Indikator yang ketiga ialah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan sistem pemerintahan Vietnam adalah Republik Sosialis, satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Jadi pemerintahan Vietnam bersifat terpusat dengan kekuasaan yang dipegang oleh partai tunggal sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan seperti dalam sistem presidensial atau parlementer demokratis. Indikator yang keempat, sistem kepartean. Indonesia menerapkan sistem multipartai dengan banyak partai politik yang berkompetisi secara demokratis dalam pemilu. Sedangkan Vietnam menerapkan sistem kepartean satu partai yang dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam. Indikator yang kelima adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari 3 badan utama yaitu MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan di Vietnam, lembaga legislatif utamanya adalah Majelis Nasional. Indikator yang keenam, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif negara Indonesia adalah Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, didampingi oleh wakil presiden. Sedangkan lembaga eksekutif negara Vietnam dipilih oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan di bawah kendali Partai Komunis Vietnam. Indikator yang ketujuh, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari MA, MK, dan KY. Sedangkan di Vietnam, lembaga yudikatif berada di bawah kendali Partai Komunis Vietnam dan sistem peradilan bersifat terpusat. Indikator yang ke-8 adalah hubungan pusat dan daerah. Hubungan pusat daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur secara konstitusional, terutama melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan Vietnam merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang sangat terpusat di bawah Partai Komunis Vietnam. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Vietnam cenderung bersifat sentralistik, di mana pemerintah pusat memiliki kontrol kuat atas pemerintahan daerah tanpa otonomi luas seperti di Indonesia. Indikator yang ke-9 adalah sistem pemilu. Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem multipartai, di mana banyak partai politik bersaing dalam pemilihan umum, legislatif, dan presiden. Sedangkan di Vietnam, sistem pemilu bersifat satu partai, di mana hanya Partai Komunis Vietnam yang diizinkan berpartisipasi dalam pemilihan.
Sedangkan indikator yang ke-10 adalah tradisi hukum. Tradisi hukum di Indonesia terdiri dari 3 sistem utama, yaitu sistem hukum sivil, hukum adat, dan hukum Islam. Sedangkan tradisi hukum Vietnam berakar pada sistem hukum sosialis yang sangat terpusat dan dipengaruhi oleh ideologi komunis. Indikator yang terakhir yang ke-11 adalah ideologi. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan sistem nilai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi negara Vietnam adalah komunisme dan dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam.